وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Inilah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ngaji qasidah Al-Burdah. Kita mulai dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nazar Tafa Abdul Syamah Fadlullah Syahid Rasulullah Karim Ali Baiti Rasulullah. Wala Syekh Muhammad Al-Busiri Allah ma'afana bi'ilmi fi dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sama-sama baca Maula ya Sholli sebagai salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum هول من الأهوال مقتحم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. Ma huribat, tidaklah ditentang atau diperangi Quran itu sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ditantang qattu sama sekali illa ada, kecuali kembali min harabin dari pertentangan itu, dari tantangan itu. A'dal a'adi, musuh yang paling berat, yang paling memusuhi, ilaiha, kepada mukjizat itu, mulqiyas salami, kembali dalam kondisi pasrah, tidak bisa mengalahkan. Jadi tidaklah mukjizat itu ditentang atau ditantang lah, diperangi, diuji oleh orang-orang yang memusuhi, orang yang mengingkari Al-Quran, kecuali pada akhirnya orang yang paling memusuhi pun akan kembali dalam kondisi pasrah, tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Karena sekali lagi, Al-Quran itu adalah yang paling logis. Dia mukjizat yang dengan akal. Kalau mukjizat yang lain selain Al-Quran, itu mukjizat yang bentuknya ya materi, tongkat berubah jadi ular, kemudian masuk ke dalam api tidak terbakar, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Tapi kalau ini, kalau hukum akal itu nggak akan berubah, hukum akal tidak akan berubah. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Contoh misalkan kayak am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu, khuliqu min ghairi syai'in, mereka diciptakan tanpa sesuatu. Maksudnya ada orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka mengatakan alam semestanya ada begitu saja. Maka itu kalau menurut akal yang sehat tidak akan menerima wujudnya sesuatu tanpa ada yang mewujudkan. Kan begitu. Mesti ada satu zat yang pertama kali yang wujudnya tuh wajib ada. Contoh misalkan kayak angka 10 atau angka 200 atau angka 1 juta. Apakah mungkin dia itu
tersusun atau terbentuk dari bilangan 0,00000. Apakah mungkin kan begitu? Kan enggak. Tentu mesti dari angka 1, 1 ditambah 1 lagi, tambah 1 lagi, terus sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya dari ketiadaan, 0 itu kan ketiadaan. 0 itu kan ketiadaan. Maka itu berapapun banyaknya dia berjumlah, itu, maka dia tetap hasilnya akan 0 saja. Begitu juga alam semesta ini ada, alam semesta ini ada. Tidak mungkin kok dari 0. Maksudnya dari ketiadaan tiba-tiba muncul, tidak mungkin. Pasti ada yang memunculkan. Nah, itulah namanya Allah. Itu hukum akal tuh ini nggak akan bisa berubah. Sebagaimana kita belajar matematika itu, angka 5 itu nggak mungkin dia terbentuk, tersusun dari 0,000 yang banyak sehingga angka 5 enggak. Tapi dia dari 1. Maka dalam ilmu akidah itu namanya 1 itu wajibul wujud. Untuk wujudnya sekian ratus, sekian miliar angka, maka mesti harus ada angka 1. Begitulah juga alam semesta ini begitu. Tidak mungkin dari sama sekali nggak ada, kemudian jadi ada. Dari kosong sama sekali, kemudian tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Memang alam semesta ini awalnya tidak ada, tetapi mesti ada yang mewujudkan. Begitu. Pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya itulah namanya Allah atau Tuhan semesta alam. Nah, ini logikanya nggak bisa dikalahkan. Hujjah. Kemudian apakah belum ada orang yang menantang Al-Quran? Oh, tentu banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang mencoba merendahkan atau bahkan istilahnya mencari kecacatan Al-Quran. Jangankan dari sisi ilmiahnya ya, dari sisi terjaganya saja lafadznya itu nggak akan ada yang bisa. Seluruh dunia semua sama Al-Qurannya. Sehingga tidak mungkin ada yang mampu merusak dari sisi terjaga lafadznya aja, belum mestinya, masih bagian luarnya aja, baru masih tulisannya saja, hilangin titiknya, hilangin garisnya, fathah, kasroh, tidak ada yang bisa, pasti ketahuan. Itu namanya mukjizat. Maka pada akhirnya orang-orang yang menantang Al-Quran, pada akhirnya dia orang yang paling musuhi, kembali dalam tangan kosong, pasrah, tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Apalagi kalau dari sisi keilmuannya luar biasa. Raddat balaghatuha, raddat telah menolak, balaghatuha, balaghahnya Al-Quran, balaghahnya mukjizat itu, dakwa mu'aridiha, klaim orang yang menentang mukjizat itu. Raddal ghayuri yadal jani, seperti orang yang cemburu menolak tangan orang yang menzalimi, anil hurami, dari mahram-mahram. Sebagaimana orang tuh kalau dia punya mahram, punya keluarga, kemudian mau disakiti, akhirnya dia membela. Jangan sampai tangan-tangan orang yang nakal ini sampai menyentuh mahram-mahram atau keluarga-keluarga kita, kan begitu. Diibaratkan seperti itu. Al-Quran, balaghahnya, al-balaghah itu keindahan bahasa, kejelasan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu telah menolak, raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha. Orang-orang yang menentang itu tidak bisa mendekat pada Al-Quran sebagaimana orang-orang yang mau menyakiti keluarga-keluarga kita. Contoh, keluarga seseorang tidak bisa mendekat. Maka balaghahnya Al-Quran, dari sisi balaghahnya bahasanya juga paling luar biasa. Kemudian makna-maknanya juga luar biasa. Laha ma'anin, laha Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu memiliki ma'anin, beberapa makna, kamaujil bahri, seperti ombak samudra, fi madadin, dalam tinta, wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami, dan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu dalam sisi keindahan dan nilainya, fawqa jawharihi, di atas mutiaranya lautan. Mutiaranya lautan itu banyak manfaatnya. Nah, guru saya juga ngajarkan gitu, untuk memudahkannya. Kita ini kan kalau ngelihat Al-Quran ya cuman segini ini aja nih, cuman
ya berapa lembar, tipis lah istilahnya. Masih ada buku-buku yang jauh lebih tebal, berjilid-jilid daripada Al-Quran. Tetapi buku yang kecil ini, ya lembaran yang kecil ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, baik dari sisi isi ataupun dari sisi lafadznya. Maka luasnya Al-Quran itu, kata guru kami mengatakan seperti samudra, seperti lautan. Maka orang yang bisa mengambil manfaat dari lautan itu tergantung kemampuan dan piranti-piranti yang dimiliki, alat-alat yang dia miliki. Ada orang yang ke samudra atau pantai itu hanya melihat-lihat saja, mancing, karena dia miliknya pancing. Maka yang dia dapati ya ikan ya 1, 2, berapa puluh mungkin begitu. Mungkin dia punya modal lebih besar lagi, punya keahlian lebih besar lagi, dia jaring. Kemudian dia punya modal lebih besar lagi, dia punya kapal, jaringan lebih besar lagi, bertonton, dan seterusnya. Ada yang tidak cukup di atasnya, dia nyelam ke bawah, cari mutiara. Maka perlu baju-baju yang baju-baju yang lebih canggih lagi, perlu tabung oksigen dan seterusnya. Ada yang lebih lagi, wah dia bor lagi itu dalam buminya itu di bawah laut itu, untuk gali minyak dan hasil-hasil bumi dan seterusnya. Maka itu pengorbanannya atau modal yang dikeluarkan tentu jauh-jauh lebih besar untuk mendapatkan hasil yang jauh-jauh lebih besar. Beda Al-Quran ini kelihatannya ada orang yang cuman bisanya baca aja dengan suara yang bagus dan seterusnya. Itu juga satu manfaat dari Al-Quran. Ada yang lebih besar lagi, mendalam lagi. Nah, dia bahas bagaimana sisi bahasanya Al-Quran, balaghahnya. Ada sisi fikihnya, ada sisi sainsnya, sisi biologinya dan seterusnya. Itu kalau yang mempelajari Al-Quran banyak itu, Dr. Zakir Naik gitu. Apa-apa aja semua tentang tumbuh-tumbuhan, tentang astronomi, tentang kedokteran, segalanya semua ketika digali ternyata Al-Quran itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tentu orang yang bisa memahami itu, mendalami itu, dia perlu modal yang lebih besar lagi, perlu kecerdasan. Ditambah lagi juga ada lagi, perlu ada rasa hati yang dalam. Jadi orang tidak terbatas, memang Al-Quran itu tidak terbatas. Kalau untuk kita-kita yang biasa ini ya mungkin cuma bisa menikmati indahnya lantunan Al-Quran itu saja mungkin. Tapi untuk memahami mendalam lagi, menyelami Al-Quran, nah itu mungkin kadang-kadang otak kita nggak nyampe. Kadang-kadang kita nggak nyampe. Allahu Akbar. Nah kadang-kadang orang yang begitu, orang yang taunya mancing, kok tiba-tiba dia mau mengoperasikan kilang minyak, maka jadinya kacau. Dia nggak punya kemampuan untuk itu. Dia modalnya cuma punya pancing, tiba-tiba dia masuk kilang minyak, mengoperasikan semaunya sendiri, akhirnya yang dihasilkan kacau. Begitu juga memahami Al-Quran, itu tentu ada metodologinya, ada tata caranya, ada undang-undangnya, sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan itu tidak boleh untuk memaknai Al-Quran seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Maka Masya Allah, ya kita doa terus, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan Al-Quran, bahkan bisa mendalami Al-Quran. Allahu Akbar. Fala tu'addu wala tuhsa, dan juga tidak bisa dihitung ajaibuha, keajaiban-keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran, Masya Allah, ada orang yang menghitung huruf-huruf Al-Quran. Kalau tidak salah dulu pernah baca bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Kemudian seluruh huruf-huruf Al-Quran dalam seluruh surah Al-Baqarah misalkan, huruf yang jumlah huruf, bukan huruf, jumlah huruf Al-Baqarah, alif, lam, mim, zal, lam, terus kaf dan seterusnya, itu semua jumlah-jumlah itu bisa dibagi dengan 19. Maksudnya tidak ada bilangan pecahan, nanti pada akhirnya bisa dibagi.
Pokoknya dari sisi itu-itunya tuh selalu, kok bisa begini ya? Nah, Al-Quran itu. Jadi memang Masya Allah, keajaiban-keajaiban tidak bisa terhitung sampai hari ini. Tentu ada aja penemuan-penemuan baru. Oh, ternyata Al-Quran begini. Padahal itu sudah turun, dijelaskan Al-Quran jauh 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu. Sekarang, oh ternyata begini. Wala tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami, dan juga tidak merasa bosan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Tidak merasa bosan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, kita baca Al-Fatihah itu dari kecil ya, dari mulai bisa ngomong dan dengar Al-Fatihah. Itu tidak bosan-bosan aja. Terus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, tahlilan Al-Fatihah lagi. Semua Al-Fatihah terus. Itu udah berapa ratus kali, ribuan kali, jutaan kali diulang-ulang Al-Fatihah, tapi tidak bosan juga. Begitu jangan dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan surah-surah pendek aja, surah-surah pendek. Diulang lagi. Apalagi ditambah lagi dengan perenungan-perenungan. Semakin direnungi semakin dalam, semakin dalam. Tidak habis-habis. Nah, begitulah diantara mukjizatnya Al-Quran. Insyaallah. Kitab-kitab selain Al-Quran itu sudah banyak yang diselewengkan maknanya ataupun lafadznya. Tapi Al-Quran Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, kata Allah. Qarrat menjadi sejuk biha dengan bacaan Al-Quran, ainu qari'iha, orang yang membacanya, atau mata orang yang membacanya. Fakultu, maka aku mengatakan lahu kepadanya, kepada orang yang membaca, laqad dhafirta, sungguh kamu beruntung, bihablillahi, dengan tali Allah, ya maksudnya dengan syariat Allah. Fa'tasimi, maka peganglah tali itu, peganglah agama itu. Orang yang baca Al-Quran bisa menjadi tenang, bisa menjadi sejuk matanya. Tentu maksudnya ini orang yang masuk Islam, orang yang mengakui ke mukjizatan Al-Quran, mengakui isi-isi Al-Quran, maka dia menjadi nyaman, menjadi tenang. Terkait konsep Tuhan, qul huwallahu ahad, Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Kalau Tuhan itu banyak, maka pasti ada unsur kelemahannya. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, contoh misal ada Tuhan siang, Tuhan malam. Maka nanti kalau yang Tuhan malam pengen malam, siang pengen siang, gimana? Siapa yang menang? Kalau nggak ada yang menang, berarti lemah semua. Kalau misalkan menang satu, katanya yang satu juga Tuhan, berarti sama-sama Tuhan, berarti sama-sama ada lemahnya. Begitu. Akhirnya ketika dia memahami, menerima kebenaran Al-Quran, dia tenang. Qarrat ainuha, mata hati jadi sejuk. Oh ya bang, benar, pasnya Tuhan itu cuma satu dan dia mengatur segala-galanya. Nah, itu salah satunya. Allahus samad, Tuhan itu sifatnya adalah samad, segalanya bergantung kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu tidak bergantung kepada apapun selainnya. Kok Tuhan tuh masih butuh oksigen, Tuhan kok masih butuh makan, lah itu namanya bukan Tuhan, lemah itu. Sedangkan semuanya butuh kepada Tuhan. Akhirnya, oh iya juga ya, memang begitulah harusnya Tuhan. Kalau Tuhan masih bisa dipaksa-paksa, Tuhan masih bisa diatur-atur, ya bukan Tuhan namanya. Ya. Nah, Masya Allah. Maka fakultu lahu, maka aku katakan kepada dia, laqad dhafirta bihablillah, sungguh kamu telah beruntung dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah, syariat yang Allah buat. Fa'tasimi, maka peganglah kuat-kuat. Alhamdulillah kita ini Allah jadikan orang Islam ya, walaupun kita kebanyakan Islam kita ini ya keturunan dari lahir sudah dalam kondisi Islam, tapi kadang-kadang memang ini banyak kelemahan untuk orang-orang awam ya, kita semua. Keislaman kita itu kadang-kadang hanya karena tersuasana kondisi sekitar kita aja. Jarang yang memang berislam, beragama itu karena hasil dari fikirnya dia, hasil dari kesimpulan akal sehatnya.
tentu nanti ketika dia berpikir dengan pikir yang lurus, logika yang lurus, maka dia akan punya kesimpulan bahwa yang benar itu ya agama Islam itu. Konsep Tuhan yang benar ya yang dikonsep oleh agama Islam itu. Kan masing-masing agama tuh punya konsep ketuhanan masing-masing, kan gitu. Yang ini punya konsep Tuhan itu, segala macam. Begitu nanti satu-satunya agama yang memerintahkan pengikutnya untuk berpikir itu hanya agama Islam. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, awalam yaral ladzina kafaru anna sama. Pokoknya suruh pikir. Tapi kalau agama lain, begitu kita pakai pikiran, jadi kayak masa begitu sih, kan gitu. Masa begitu sih? Contoh kayak tadi tuh istilah dalam konsep ketuhanan, belum konsep dalam kehidupan yang lainnya, belum konsep ini. Dalam konsep ketuhanan yang paling pokok. Kayak Allahu qul huwallahu ahad, Tuhan itu ya cuma satu. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka itu tidak cocok. Kenapa? Karena nanti pasti ada unsur kelemahannya. Contoh kayak tadi itu, yang satu pengen malam, yang satu pengen siang. Mana yang menang? Ya udah kita setengah-setengah aja. Namanya setengah itu berarti dia tidak menguasai seluruhnya, kan begitu. Namanya setengah itu nggak menguasai seluruhnya. Ya kan, ini ada satu, gimana kita setengah-setengah, yang satu ambil ini. Berarti namanya saya tidak menguasai seluruhnya. Emang gitu. Berarti ada sisi kelemahan. Apalagi banyak 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tentu ada unsur kelemahan. Maka yang pas Tuhannya cuma satu itu. Begitu dipikir satu dan dia mengatur segalanya tanpa ada yang mengatur. Allahus Samad, Allah tuh Tuhan itu tidak bergantung kepada yang lain dan semuanya bergantung kepada Tuhan. Ada yang tidak bergantung kepada yang lain, tapi yang lain juga nggak bergantung pada dia, gitu loh. Ada juga. Tapi namanya Tuhan tuh semuanya bergantung kepada dia, sedangkan dia tidak bergantung kepada yang lain. Maka akhirnya, oh ya, ini konsep yang paling pas, paling cocok. Karena begitu Tuhan itu kok masih butuh kepada yang lain, begitu yang lain yang dia butuhkan tuh tidak ada, dia lemah. Dia tidak lagi pantas menjadi itu, tidak lagi jadi Tuhan, karena dia masih kebutuhannya tidak ada. Dia manusia butuh makan, begitu makanan tidak ada kan dia manusia jadi punah. Awan itu jadi sumber energi dia, kan begitu. Istilahnya begitu ya, Tuhan kalau misalkan Tuhan butuh dengan apa, misalkan butuh dengan tempat. Kalau tempatnya tidak ada, terus Tuhannya gimana? Tuhan butuh dengan oksigen misalkan. Kalau oksigen tidak ada, berarti ya Tuhan, sebenarnya yang Tuhan yang siapa? Yang oksigen siapa? Tuhannya, kan gitu. Jadi itu. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Kalau Tuhan itu dilahirkan, maka sebelum dia dilahirkan siapa Tuhannya? Maka itu sebuah logika yang kacau. Maka kalau kita nih mau harusnya itu anak-anak muda, anak-anak begitu dia mulai sudah berpikir menggunakan logikanya dengan baik, itu ada yang pertama kali adalah bagaimana diajak berpikir tentang ketuhanan dia. Nah, ini yang kurang dalam pendidikan kita. Bahwa kita beragama selama ini ya karena ya ikut ya, karena orang tua saya begini ya saya begini. Begitu. Sama seperti orang punya jawaban di dalam matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu. Sekarang ini kalau kita pergi ke sebuah negeri, di sana kok ternyata mereka punya jawaban lain. 2 tambah 2 itu sama dengan 10 misalkan. Apakah kita akan merubah jawaban kita? Kita yakin jawaban saya 2 itu ya sama dengan 4. Kalau misalnya satu negara semua jawabannya lain. Dia 2 tambah 2 itu sama dengan 10. Apa kita akan merubah jawaban kita? Tentu tidak. Karena itu sudah tidak masuk di akal kalau kita punya jawaban lain selain 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah begitulah kurang lebihnya. Tapi orang kalau misalkan dia hanya ikut perasaan aja, bisa jadi dia akan merubah jawabannya hanya karena kondisi sekitar. Begitu juga nanti berkaitan dengan orang tua. Kita punya jawaban ini, bahwa yang benar tuh 2 tambah 2 sama dengan 4. Kok ternyata ibu sama bapak sama keluarga semua kok jawabannya lain? Gimana? Tidak masuk di akal. 2 tambah 2 punya jawaban lain selain 4. Kalau orang itu dia memegang jawaban itu sesuai dengan akal logikanya yang sehat, maka dia nggak akan merubah itu hanya karena
orang sekitarnya punya jawaban lain. Itu akhirnya yang diperteguh, maksudnya maka nanti biasanya orang-orang yang yang mualaf, yang masuk ke dalam agama hanya dari proses berpikir yang benar, yang lurus, maka itu bahkan biasanya jauh lebih kuat imannya daripada orang yang hanya dari lahir tiba-tiba udah muslim tapi dia sendiri tidak punya fondasi logika yang kuat terkait dengan ketuhanan, terkait dengan agama ini. Maka fa'tasimi, peganglah ini. Pegang agama ini dengan kuat. Kalau kita masih belum bisa mengasah logika kita mengenai ketuhanan atau mengenai tauhid, maka ya sudah, tidak apa-apa, pegang aja. Karena ini sudah disepakati oleh seluruh dunia, bahkan juga disampaikan oleh para nabi, para rasul. Inilah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar itu agama Islam, dan itu bisa diuji. Hujjahnya tidak akan terkalahkan. In tatluha khifatan min harri nari ladha adfa'ta harra ladha min wirdiha shibami itu. In tatluha, kalau kamu membaca Al-Quran, khifatan, karena takut, min harri nari ladha, dari panasnya api yang bergejolak, api yang berkobar. Atfa'ta, sungguh kamu telah mematikan harra ladha, panasnya api yang membara itu, min wirdi hasyami, dari sumber airnya Al-Quran itu yang dingin. Kalau kita takut dengan ancaman neraka, panasnya api neraka, di antara jalan untuk mematikan api neraka ya dengan banyak baca Al-Quran. Nah, bahasanya di sini, kalau kamu membaca Al-Quran itu karena takut dengan neraka, maka dengan bacaan kamu sesungguhnya kamu telah mematikan panasnya api neraka itu karena dinginnya, karena sejuknya air yang dihasilkan dari Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran walaupun tidak paham. Ada yang punya pemahaman baca Al-Quran tuh harus memahami maknanya. Kalau tidak memahami maknanya nggak ada gunanya baca Al-Quran. Keliru itu. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim hasanah walakin alifun la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap orang mendapatkan satu hasanah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan lanjutkan sama Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, walamun satu huruf, wa mimun satu huruf. Sekarang ditanya alif lam mim artinya apa? Siapa yang bisa memahami maknanya alif lam mim? Kalau artinya as-samawat, artinya al-ard, artinya al-insan, artinya al-alaq, ngerti, orang bisa. Tapi alif lam mim, semua ulama rata-rata memahami dalam tafsirnya Allahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu dengan maksud dari alif lam mim itu. Kan ada maknanya itu alif lam mim, cuman huruf-huruf saja. Tapi itu kata Nabi sudah dapat dapat hasanah. Maka tidak benar kalau orang mengatakan baca Quran itu harus memahami maknanya. Kalau tidak ada maknanya, nggak ada gunanya, itu keliru. Walaupun tidak ngerti maknanya, baca Al-Quran, walaupun bahkan satu huruf saja, sudah mendapatkan satu hasanah. Dan dilipat gandakan 10 kali lipat dari Allah. Ka'annahal haudu tabyaddul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Ka'annaha, seakan-akan Al-Quran itu al-haudu, telaga. Tabyadul wujuhu bihi, yang wajah-wajah bisa putih dengan air telaga itu. Minal usati, wajah-wajah para ahli maksiat. Wa qad ja'uhu, mereka telah datang kepada telaga itu kal humami, seperti lahar, seperti batu bara. Batu bara itu hitam. Kata Syekh Muhammad Al-Busiri, Al-Quran itu ibarat seperti air telaga yang jernih,
yang bisa menjadikan wajah-wajah hitam para pendosa itu menjadi putih kembali. Nah, padahal karena saking banyaknya maksiat sudah hitam legam, tetapi barokah dari Al-Quran ini bisa menjadi putih cerah kembali. Masya Allah. Wa kasirati. Oke, saya rasa itu dulu cukup dulu. Nah, ini masih bicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Allah berikan taufik untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.